Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Dokter Kang bertanya-tanya di dalam hatinya kenapa keluarga IRF yang sombong menginginkannya. Pria bernama Richard ini mengeluh karena menurutnya urusan merepotkan seperti ini bisa dikerjakan sendiri oleh pengawalnya. Tapi pengawal itu mengatakan jika itu sudah perintah dari Tuan Hus. Tiba-tiba pria itu melemparkan kantung, yang ditanya Dokter Kang kantung apa itu. Richard berteriak memaki Dokter Kang karena tidak tahu apa itu. Mana mungkin saya tahu dari kantungnya saja, ucap Dokter Kang. Pengawal mengatakan jika itu merupakan bahan untuk membuat obat penyakit THS. Dokter Kang membuka kantong dan melihat isinya. Ia bergumam jika THS merupakan wilayah tercemar di barat. Pengawal itu menjelaskan kalau dulu pemandangan alam THS memang sangat indah. Tetapi, sekarang tanahnya menjadi rusak karena alasan yang tidak diketahui dan mengeluarkan polusi parah yang mengandung zat beracun. Orang yang bertanggung jawab di daerah itu bersama prajuritnya membasmi monster dan mencegah penyebaran polusi di sana. Dokter Kang menebak jika pada akhirnya mereka juga ikut terpapar polusi. Hal itu dibenarkan oleh pengawal dan mengatakan jika pelayan mereka memberitahu bahwa mendapat ramuan itu di sini. Pengawal itu melihat meja berisi ramuan yang dibuat Dokter Kang, sementara Richard menguap karena bosan. Pengawal itu melanjutkan dan memberitahu jika penawar yang ada saat ini didatangkan dari tempat yang jauh, jadi sedikit merepotkan. Richard sejak tadi hanya diam dan memendam rasa kesalnya. Dokter Kang tersenyum tipis, saat mengetahui alasan tuan muda sombong itu datang ke tokonya. Dokter Kang terdiam sambil berpikir jika memang penawar polusi memang lebih cocok berbentuk ramuan setengah padat daripada cair dan hanya dia yang saat ini bisa membuatnya. Jadi, kalian meminta saya membuatkan obat, ucap Dokter Kang memastikan. Dengan sombong Richard mengatakan jika ayahnya puas maka Dokter Kang akan dibuatkan toko besar, bukan kios yang seperti sekarang ini. Pria itu juga menekankan dengan nada sombong kalau Dokter Kang akan mendapatkan imbalan besar yang tidak bisa dibalas seumur hidup. Saya merasa terhormat, ucap Dokter Kang dengan tersenyum. Richard langsung memerintahkan Dokter Kang agar cepat dibuatkan ramuannya. Seolah-olah Dokter Kang setuju dan akan langsung menurutinya. Tapi, Dokter Kang menolaknya dengan tetap memperlihatkan senyumannya. Richard dan pengawalnya cukup kaget saat mendengar penolakan itu. Dengan tubuh gemetar menahan amarah, Richard kembali memastikan jawaban Dokter Kang barusan. Dokter Kang pun kembali mengulang jawabannya yang membuat Richard tidak bisa lagi menahan emosinya. Pria itu berdiri seolah-olah hendak menghajar Dokter Kang, pengawalnya pun sampai berusaha menahan agar tidak terjadi perkelahian. Richard memaki Dokter Kang dengan sebutan orang yang kurang ajar karena tukang obat sepertinya berani menolak permintaan seorang bangsawan. Padahal ayahnya sudah memberi kesempatan pada rakyat jelata seperti Dokter Kang. Dengan tenang dan tanpa terpancing, Dokter Kang memberitahukan jika Richard salah menilai orang karena ia bukan ahli obat. Dokter Kang berpikir di dalam hati, ia pasti akan mendapatkan banyak uang jika menerima tugas itu. Tapi, Dokter Kang tahu jika nantinya ia akan mengerjakan tugas yang itu-itu saja. Sedangkan ia harus mengumpulkan poin agar mendapatkan skill berbintang hitam. Dan yang terutama, minta tolonglah dengan sopan, dasar anak kurang ajar, ucap Dokter Kang dalam hati sambil menatap Richard. Richard yang masih kesal dengan penolakan yang dilakukan oleh Dokter Kang, menatap pria itu dengan kesal. Tiba-tiba saja seseorang berlari ke arah tenda Dokter Kang, orang itu berteriak dan meminta tolong. Pria bernama Wal itu menggendong adiknya yang tengah terluka di tangan kirinya. Dengan nafas tersengal-sengal dan menangis, pria itu memohon agar Dokter Kang mengobati adiknya. Dokter Kang menyuruh Wal untuk membaringkan adiknya di atas ranjang. Ia pun langsung memeriksa keadaan pasien itu dengan skillnya. Jendela status menginformasikan jika luka itu dalam hingga terlihat tulangnya. Luka akibat terpotong sabit tajam dan beresiko nekrosis jika dibiarkan. Ia yakin jika pembuluh darah, safar dan ligamen, semua sobek. Bahkan jarinya hampir putus. Dokter Kang langsung mengatakan jika luka itu harus segera dibersihkan. Banyak kotoran yang menempel karena peralatan bertani. Wal khawatir mendengar ucapan Dokter Kang dan bertanya apakah adiknya masih bisa diobati. Belum sempat Dokter Kang menjawab, Richard tertawa meledek dan berkata jika tukang obat seperti Dokter Kang hanya bisa mengobati penyakit atau keracunan, tapi tidak bisa mengobati luka terbuka. Richard mengeluarkan sihir cahaya penyembuhan dan berkata jika Hilaire seperti dirinya lah yang bisa menyembuhkannya. Wal yang melihat sihir itu terkejut,
sedangkan Dr. Kang hanya menatapnya dengan dingin. "Dia healer?" tanya Dr. Kang dalam hati. Dr. Kang meminta tuan muda sombong itu untuk menunjukkan sihirnya. Tapi, Richard menolak dan bertanya apakah rakyat jelata itu bisa membayarnya. Wall hanya bisa diam mendengar penghinaan itu karena tidak mungkin ia melawan seorang bangsawan. Dengan sekejap mata, pria itu menghilangkan sihir cahaya dari tangannya. Richard tersenyum licik lalu mengatakan jika ia akan mengobati rakyat jelata itu kalau Dr. Kang memohon ampun karena tidak sopan padanya dan mematuhi perintah dari keluarga IRF. Dr. Kang ragu jika Richard mau mengobati adik Wall. Menurutnya tidak mungkin seorang bangsawan mau melakukannya, kecuali jika dia gila. Ia tersenyum tipis saat sadar akan tawaran itu. "Sepertinya dia sangat perlu ramuan buatanku," ucap Dr. Kang dalam hati. Dr. Kang berbalik menuju pasiennya dan mengatakan jika ia yang akan mengobatinya. Richard kaget dengan jawaban Dr. Kang dan bertanya bagaimana cara mengobatinya. "Saya akan menjahitnya satu persatu," jawab Dr. Kang. Ia mulai mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Sang dokter memulai dengan membersihkan luka dan memakai cairan saline pada pasien. Saat ia akan mulai menjahit, Richard tertawa meledek. "Dijahit? Kau pikir dia boneka?" ledek Richard. Wall yang khawatir bertanya apakah ini aman. Dr. Kang sendiri hanya tersenyum, walaupun sebenarnya ia ingin sekali mereka pergi karena mengganggunya. Tiba-tiba Richard mempertaruhkan kalung keberuntungan miliknya dan yakin jika sang dokter tidak bisa mengobati pasien itu. Dr. Kang tertarik lalu berkata kalau ia berhasil, kalung akan ia ambil dan Richard harus melakukan heal secara cuma-cuma serta menyediakan makanan selama 3 hari untuk rakyat jelata. Semua harus dilakukan oleh Richard sendiri. Pria itu terdiam mendengarnya tapi tak lama ia setuju dengan taruhan itu. "Kalau kau gagal, buatlah penawar polusi dan berhentilah mengaku sebagai healer," ucap Richard kesal. Dr. Kang tersenyum penuh keyakinan. Dr. Kang pun berpikir untuk memakai skill memintal benang dan ramuan mana. Dengan skill memintal benang membuat hasilnya sebagus operasi di bumi. Ia pun menggunakan skill mata pengamat. Richard yang masih kesal memaki Dr. Kang yang sudah membuang-buang waktunya dan akan membuat pria itu menyesal. Richard kaget saat mendengar Wall tiba-tiba berteriak. Dr. Richard yang tengah serius mengobati pasien tidak menghiraukan teriakan Wall dan terus melanjutkan pengobatan. Dengan teliti ia menjahit jari tangan itu dengan semua skill yang ia miliki dan pengetahuannya. Perlahan terlihat jari itu hampir selesai diobati oleh Dr. Kang. Dr. Kang terus berusaha mengoperasi adik Wall dengan konsentrasi penuh. Ia yakin asalkan punya skill, semua bisa dilakukannya walaupun ini operasi yang sulit. Operasi ini membutuhkan konsentrasi besar untuk menyatukan safar yang putus, tapi dengan adanya cincin meditasi, semua hal itu menjadi mudah baginya. Baik Wall maupun Richard hanya bisa tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Kang. Ia memaki dalam hati, saat menyadari staminanya hampir habis. Pandangannya mulai buram tapi Dr. Kang berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya operasi kecil itu selesai. Wall terharu dan tidak percaya jika adiknya bisa diselamatkan. Sementara itu, tubuh Richard gemetar menahan kesal karena kalah taruhan. Dr. Kang bersyukur karena operasi selesai tepat waktu sebelum staminanya benar-benar habis. Ia pun langsung meminum ramuan untuk memulihkan staminanya. Setelah itu, Dr. Kang melakukan langkah terakhir yaitu menggunakan skill pemulihan total pada pasien. Richard yang sudah tidak bisa menahan emosinya, langsung berteriak kencang dan mengatakan jika jarinya tidak akan bisa bergerak dengan cara seperti itu. Ia menolak kalah taruhan dari Dr. Kang. Dengan santai, Dr. Kang mempersilahkan Richard untuk memeriksa pasiennya sendiri. Pria itu menggunakan sihir resurrection hingga adik Wall itu tersadar. Dr. Kang meminta agar pasien itu mengepalkan tangan kirinya. Adik Wall itu pun melakukan yang ia minta. Melihat itu semua, Richard masih menolak untuk percaya jika operasi itu berhasil. Dr. Kang sendiri menatap Richard dengan mengingatkan janji mereka tadi. Memastikan jika tuan muda itu tidak berniat mengingkari janji yang akan mempertaruhkan nama keluarganya yang terhormat. Dengan kesal dan merasa terhina, Richard melempar kalung sambil mengumpat. "Kalau memberi, harus dengan sopan," ucap Dr. Kang pada Richard yang melangkah pergi meninggalkan tenda bersama pengawalnya. Dr. Kang memeriksa kalung itu di jendela status, terlihatnya informasi kalau itu merupakan kalung keberuntungan yang bisa meningkatkan keberuntungan saat dipakai.
Wall mengucapkan terima kasih pada Dr. Kang dan bertanya apakah Richard akan menepati janjinya sambil mencubit pipi adiknya. Dr. Kang menjawab jika mereka pasti akan menepatinya karena ayah Richard merupakan orang yang sangat tegas. Ia meminta Wall untuk sebarkan berita ini pada warga sekitar. Malam harinya, di penginapan Fitzpaul, Julia bertanya pada Dr. Kang, apakah ia sudah mendengar rumor. Dr. Kang yang sedang kelelahan dengan tenaga yang tersisa bertanya rumor apa. Julia memberitahu mengenai Richard yang tiba-tiba membuka pengobatan gratis di alun-alun, bahkan sampai membagikan makanan secara gratis. Benarkah? Bagus kalau begitu, ucap Dr. Kang. Julia malah khawatir jika pasiennya akan berkurang. Ia merasa tidak masalah, selama banyak orang yang bisa diobati. Julia mendengar itu merasa jika Dr. Kang memiliki hati yang hangat. Sementara Dr. Kang sendiri tersenyum sambil membayangkan reaksi Richard saat melakukan semua itu di alun-alun. Dr. Kang memberikan kentang yang ia dapat hari ini pada Julia, meminta wanita itu untuk memasaknya. Julia dengan senang menerimanya dan akan memasak makanan yang enak agar Dr. Kang semangat. Sebenarnya hari ini Dr. Kang tidak semangat karena ia sudah 10 kali melakukan roulette sampai poinnya berkurang sebanyak 200 tapi hasilnya tidak ada yang bagus satupun. Ia berpikir jika mendapatkan skill bertubi-tubi seperti sebelumnya memang tidak biasa. Tapi ada hasil yang cukup berguna, yaitu kristal vitalitas dan kartu ekspansi inventory. Bukankah itu kristal? Tanya Pak Kim yang tiba-tiba datang. Pak Kim mengatakan jika ia baru saja mendapatkannya. Dr. Kang langsung tahu kalau itu merupakan kartu penguat kristal. Pak Kim menawarkan kartu itu untuk Dr. Kang. Ini kan, kalau dijual harganya mahal, ucap dokter dengan wajah semangat. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Pak Kim. Mata Pak Kim tiba-tiba tertuju pada cincin yang dipakai sang dokter dan bertanya belum dijual juga cincinnya. Dr. Kang pun merespon jika ia masih memerlukannya sebentar. Selain itu, harganya sangat mahal, jadi ia tidak mau menjualnya ke sembarang tempat. Mendengar hal itu, Pak Kim pun merekomendasikan toko padanya. Tak menunggu lama, Dr. Kang langsung mendatangi toko senjata. Ia masuk dan melihat banyaknya berbagai jenis senjata untuk para penjelajah. Ia mengakui rekomendasi Pak Kim cukup bagus. Dr. Kang disambut oleh pria paruh baya. Sang dokter mengatakan jika ia ingin menjual barang dan mengeluarkan kalung dari Richard. Ia pun mengatakan jika kristal pada kalung itu longgar. Dr. Kang kesal dan memaki Richard dalam hati, saat mengingat pria itu melempar kalung yang mengakibatkan kristalnya longgar. Makian pada Richard pun berubah menjadi ucapan terima kasih saat mendengar penjaga toko mengatakan bisa membeli kalung itu seharga 3 juta emas. Dr. Kang menunjukkan cincin dan bertanya berapa harganya. Pria itu terlihat sangat ahli karena hanya dengan melihatnya saja sudah tahu kalau itu item yang sangat berharga. Ia pun meminta waktu pada Dr. Kang agar bisa memeriksa catatan transaksi. Tidak usah terburu-buru, Pak, jawab Dr. Kang. Sementara menunggu, Dr. Kang melihat-lihat toko itu. Ia berpikir mungkin ada senjata yang berguna untuknya. Matanya tertuju pada sebuah busur dan berpikir mungkin bagus kalau ia punya senjata jarak jauh. Dr. Kang hendak mengambil busur untuk bertanya fungsi senjata itu pada pemilik toko, tapi, tiba-tiba cahaya kebiruan muncul membuat Dr. Kang kaget. Ia bingung dengan apa yang terjadi, tapi, tak lama sebuah layar muncul dan mengatakan ambillah, bagaimanapun caranya. Dr. Kang bingung kenapa ia harus mengambil busur panahnya. Selama ini ia sudah menerima banyak pesan, tapi ia tidak pernah menemukan pesan yang seperti ini. Ia menatap sekeliling karena merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya selama ini. Dr. Kang kaget saat pemilik toko memanggilnya dan bertanya ada apa. Pemilik toko terlihat bingung, tapi, ia mengatakan jika sedang memikirkan sesuatu. Dr. Kang menatap busur panah dan bertanya apakah busur itu senjata yang istimewa atau tidak. Ternyata senjata itu merupakan busur panah pria berharga yang baru ditemukan di relik. Busur itu satu set dengan kantung takdir. Pemilik toko juga menjelaskan cara pakainya, kalau item dimasukkan ke dalam kantungnya maka itemnya bisa diubah menjadi anak panah dan bisa menembak sampai 5 kali berturut-turut. Pemilik toko pun mendemonstrasikan cara pakainya, terlihat jelas betapa hebatnya busur itu. Dr. Kang langsung bertanya berapa harga busur itu. Pemilik toko mengatakan harganya sekitar 15 juta emas, kalau ia mau membelinya sekarang, ia akan memberikan diskon menjadi 14 juta emas. Mendengar harganya, Dr. Kang tersenyum getir.
Ia pun bertanya mengenai cincin meditasinya. Cincin itu tercatat pernah terjual seharga 6,6 juta emas dan pemilik toko akan membelinya dengan harga yang sama. Dokter Kang memikirkan total kalung dan cincinnya yang hanya 9,6 juta emas. Ia masih kekurangan sekitar 4 juta emas. Ia berpikir apakah mungkin jika meminta sisanya akan diberikan. Ia pun penasaran dan langsung memintanya. "Beri aku 4 juta emas kalau kau mengawasiku," ucap Dokter Kang berbisik pelan. Hening. Tidak ada satupun respon yang diberikan. Hal ini membuat Dokter Kang kesal. "Beri aku uang sebelum menyuruhku membelinya," ucap dokter dalam hati. Sementara pemilik toko bingung melihat tingkah sang dokter. Pemilik toko bertanya, jika uangnya kurang, pemilik toko bisa memasukkannya ke dalam daftar pemesan. "Apa boleh seperti itu?" tanya Dokter Kang. Pemilik toko memperbolehkannya, karena merasa setelah melihat barang yang dibawa Dokter Kang, ia pasti orang yang sangat berbakat. Jadi, uangnya juga pasti akan segera terkumpul. Dokter Kang mengucapkan terima kasih dan meminta dimasukkan ke daftar pemesan. Beberapa hari setelahnya, Dokter Kang pergi ke asosiasi penjelajah. Ia memakai bros vitalitas, bros yang ia beli di toko senjata. Suasana di dalam asosiasi sangat ramai dengan orang-orang yang mencoba mengambil misi yang cocok untuk mereka. Awalnya Dokter Kang bermaksud meminjam uang pada Pak Kim tapi ternyata pria itu hanya memiliki 5.000 emas saja. Setelah keanehan di jendela status, Dokter Kang memberitahukannya pada Pak Kim. Pria itu berpikir mungkin dengan begini mereka benar-benar bisa pulang. Dokter Kang tidak yakin. Tapi menurutnya benang merahnya hampir ditemukan karena pada akhirnya ada sosok yang buka suara setelah 3 tahun. Dokter Kang berpikir mungkin mereka bisa berkomunikasi kalau ia mendapatkan busur panah itu. Dokter Kang mengatakan jika ia akan memberitahu kalau menemukan sesuatu dan dengan nada bercanda berterima kasih atas uang recehnya. Pak Kim sedikit kesal dan meminta uangnya kembali. Dokter Kang akan berusaha mencari uang agar bisa membeli busur itu. Ia menerobos kerumunan agar sampai di depan papan misi. Tak dihiraukannya orang-orang yang terganggu dan merasa kesal. Diambilnya salah satu misi healer dari papan. Seorang wanita pegawai di asosiasi tampak khawatir melihat Dokter Kang mengambil misi untuk healer. Wanita itu pun menghampiri Dokter Kang dan memberitahu kalau misi-misi itu hanya bisa dilakukan oleh healer resmi. Jadi, wanita itu tidak bisa meluluskan Dokter Kang meskipun berusaha untuk mengajukan diri. Dokter Kang berdalih jika ia hanya melihat-lihat, tapi tentunya wanita itu tidak percaya. Mata wanita itu tertuju pada kertas misi yang diambil Dokter Kang. "Ini semua kan misi yang sedang berlangsung," ucap wanita itu dalam hati dengan ekspresi bingung. Sementara Dokter Kang melihat salah satu misi yang ia rasa cukup bagus untuknya. Misi itu membutuhkan healer dengan segera untuk mengobati pendarahan kaki yang tidak berhenti. Dokter Kang mengecek alamatnya yang ternyata berada di penginapan. Ia pun langsung pergi dan disambut oleh Julia yang bingung kenapa Dokter Kang kembali, apakah ada yang tertinggal. Dokter Kang tersenyum dan merespon jika ia hanya mencari seseorang. Saat menemukan salah satu kamar, ia membuka pintu dan langsung masuk. Di dalam sana ada seorang pendeta healer dan 2 orang wanita. Pendeta itu berdoa pada Dewa Iver, meminta agar melindungi wanita yang tengah terluka itu. Dokter Kang merasa tidak mungkin jika pendeta biasa melakukan misi pribadi asosiasi dan menebak pria itu sebagai pendeta nomaden. Wanita berambut pirang mengatakan jika temannya Rena kelelahan. Pendeta pun menyuruh wanita itu untuk membuka perban Rena agar bisa segera diobati. Sementara itu Dokter Kang menggunakan skill mata pengamat pada Rena. Ia melihat ada infeksi pendarahan akibat luka sayat akibat benda tajam, selain itu ada bekas gigitan kecil pada luka. "Bekas gigitan?" tanya Dokter Kang di dalam hati seolah tahu sesuatu. Di saat pendeta hendak melakukan heal, Dokter Kang menghalangi hingga membuat pria itu kaget dan bertanya siapa dia. Dokter Kang memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena menyela. Ia mengatakan jika percuma melakukan heal. Pendeta itu menatap Dokter Kang dengan dingin dan merasa terusik. Pria itu pun dengan sombong bertanya apakah Dokter Kang tahu pendeta seperti apa dirinya. Ia berusaha untuk menjelaskan tapi wanita berambut pirang tampak tidak senang dengan kehadiran Dokter Kang. Meminta pria itu untuk keluar dan tidak mengganggu mereka dengan berbicara macam-macam. Dokter Kang tetap mengatakan jika pengobatan itu tidak akan berhasil. Ucapannya membuat wanita itu kesal dan mendorong Dokter Kang keluar. Hingga pintu pun ditutup dengan kencang.
Dokter Kang hanya tersenyum dan merasa mereka berdua keras kepala. Senyumannya seolah yakin ucapannya benar. Di dalam kamar, Rena memohon bantuan pendeta. Wajah Rena terlihat membiru dan bibirnya kering. Nafasnya pun terdengar berat. Pendeta itu kaget karena healnya tidak mempan pada Rena. Ia pun mencobanya lagi dengan sihir cahaya suci tapi tetap tidak berhasil. Darah di kaki Rena masih saja tidak berhenti. Pendeta jadi ragu-ragu dan masih memikirkan kenapa heal tidak berhasil. Sementara itu teman Rena pun terkejut dan bertanya apa yang terjadi dan kenapa pendarahannya tidak berhenti. Wajah Rena sendiri semakin pucat, nafasnya makin terdengar berat. Wanita berambut pirang itu merasa jika ini sama saja seperti healer sebelumnya, ia pikir pendeta akan berbeda. Ia menatap temannya dengan cemas. Perlahan ia menangis sambil memikirkan siapa yang bisa menyembuhkan Rena. Tak lama Rena memanggil gadis pirang bernama Lizzie itu. Dengan cepat Lizzie pun meresponnya. Dengan nafas berat, Rena mengingatkan jika healer yang tadi sudah tahu kalau heal tidak akan berguna. Mungkin dia bisa mengobatiku, ucap Rena. Lizzie tidak yakin karena menurutnya healer itu sangat mencurigakan. Bagi Lizzie aneh, seorang healer melarang memakai heal. Rena meraih tangan Lizzie dan memohon pada wanita itu, ia sudah tidak sanggup lagi pakai ramuan. Saat merasakan tangan Rena sangat dingin, akhirnya Lizzie menyetujuinya dan akan mencari healer itu. Lizzie pun turun ke bawah dan menemui Julia, wanita itu yang tengah bekerja kaget sekaligus bingung. Dengan suara lantang, Lizzie bertanya apakah Julia melihat orang yang baru saja keluar dari ruang istirahat. Ia pun menyebutkan ciri-ciri Dr. Kang. Ia takut jika pria itu sudah pergi jauh. Dr. Kang? Ucap Julia santai sambil menunjuk di mana Dr. Kang. Pria itu tengah duduk manis dan tersenyum ke arah Julia dan Lizzie. Ia mengucapkan terima kasih pada Julia. Dr. Kang sendiri langsung bertanya apakah pengobatan pendeta itu berhasil atau tidak. Dengan mengepalkan tangan seolah menahan kesal, Lizzie mengakui jika heal dari pendeta juga tidak mempan. Anda tahu masalahnya apa kan? Tanya Lizzie yang dijawab dengan anggukan kepala dari Dr. Kang. Dengan nada menggoda, Dr. Kang bertanya balik apakah wanita di depannya kini mau memintanya untuk mengobati temannya itu. Mendengar itu, wajah Lizzie memerah karena malu. Ia pun mengakui jika sebelumnya ia salah paham, karena Dr. Kang seolah-olah mengatakan jika Rena sudah tidak punya harapan. Ia pikir, Rena tidak sembuh karena kemampuan healer yang masih kurang. Dengan membungkuk, Lizzie memohon agar temannya diselamatkan. Lizzie sadar jika ia tidak tahu malu, setelah membentak Dr. Kang, ia masih meminta bantuan. Tapi, ia tidak punya pilihan lain. Ia masih membungkuk menunggu jawaban Dr. Kang, tapi ia bingung karena tidak ada suara apapun. Tak lama Dr. Kang memanggil dan bertanya apa yang wanita itu sedang lakukan dan memintanya bergegas karena ia harus memeriksa pasien. Lizzie pun terdiam sesaat, ia menangis karena berpikir Dr. Kang tidak mau membantunya. Sesampainya di ruangan di mana Rena berada, Dr. Kang mengatakan pada pendeta jika seharusnya dicari dulu penyebabnya sebelum memakai heal. Pendeta itu hanya mendehem, seolah menolak kalau dia salah. Sudah saya bilang, heal tidak akan mempan, ucap Dr. Kang lagi. Pendeta pun bertanya jika heal tidak mempan, berarti Rena terkena racun. Tanpa ditanya, pendeta ini pun mengatakan jika ia sudah meneliti 100 jenis racun untuk menguasai skill detoksifikasi. Aku ahli dan percaya diri soal racun, ucap pendeta sambil menunjukkan skill detoksifikasi. Ia juga menjamin jika pasien bukan keracunan. Dr. Kang melirik pendeta sambil berpikir jika pria tua di sampingnya diam-diam menyombongkan diri. Memang ciri khas para healer. Ia pun memotong ucapan pendeta dengan mengatakan jika ia tidak pernah bilang ini karena racun. Dr. Kang pun beralih ke Rena, ia mengatakan akan memeriksa lukanya terlebih dahulu. Ia bertanya kenapa Nona bisa terluka. Rena pun menceritakan jika seminggu yang lalu, ia diserang tikus tanah batu saat datang ke desa Hin. Monsternya tidak terlalu kuat dan lukanya tidak parah. Lizzie memotong dengan mengatakan jika ia juga diserang, tapi, entah bagaimana kondisinya berbeda dengan Rena. Dr. Kang pun lanjut bertanya apa mereka langsung ke desa setelah diserang tikus tanah batu itu. Lizzie pun menjelaskan jika mereka tidak langsung ke desa karena dikejar oleh goblin di hutan dan dikejar buaya di Rawamica. Setelah itu baru akhirnya mereka tiba di desa. Tapi tiba-tiba kondisi Rena merosot. Seolah mendapatkan petunjuk, Dr. Kang tersenyum. Pendeta yang melihat itu pun kebingungan.
Ia pun menanyakan pertanyaan terakhir pada Rena, apakah luka itu sakit? Sakit? Tanya Rena bingung. Namun tak lama ia terkejut karena menyadari jika lukanya sama sekali tidak sakit. Pendeta yang mendengar jawaban itu pun kaget bukan main. Ia membentak Rena karena tidak memberitahunya hal sepenting itu. Rena pun mengatakan jika ia tidak menyadarinya karena lebih merasakan pusing daripada sakit. Pantas saja aneh, ucap pendeta dengan wajah serius. Pendeta yakin kalau ini ilmu hitam. Jika ini kutukan, ia merasa wajar kalau Hill tidak mempan. Dengan santai Dr. Kang mematahkan ucapan pendeta dan yakin itu bukan ilmu hitam. Ia mengeluarkan ramuan dan mengatakan jika obatnya sudah ada. Dr. Kang menggunakan skill tebar dan absorpsi pada Rena. Pendeta yang melihatnya kaget dan bingung dengan apa yang dilakukan Dr. Kang karena ramuannya berubah menjadi asap. Lizzie pun sama kagetnya dengan pendeta. Pendeta berteriak karena pendarahannya dalam sekejap berhenti. Sementara itu Dr. Kang masih terus mengobati Rena. Kini ia mengeluarkan konsentrat dentrol mentol, rambuat buatan tangan terampuh untuk membasmi serangga. Rena kaget mendengar kata serangga, Dr. Kang pun menunjuk luka Rena dan menjelaskan jika ada bekas gigitan meski tidak terlihat karena tertutup darah. Ia mengingatkan Rena yang sebelumnya melewati rawa Micha. Rawa adalah habitat berbagai monster serangga. Saat melewati rawa, Rena mengabaikan lukanya. Rena pun mengatakan jika ia tidak sempat melakukan pengobatan darurat dan Lizzie juga sama. Ia bingung kenapa temannya Lizzie baik-baik saja. Dokter pun bertanya bagian mana luka akibat serangan tikus tanah batu itu pada Lizzie. Wanita itu pun menjawab jika itu di punggung tangan dan pipinya dicakar. Tak lama Lizzie sadar jika lukanya tidak terkena air, yang kena air hanya Rena. Benar, lukanya terinfeksi di dalam rawa. Makanya, hanya Nona Rena yang lukanya terinfeksi serangga, ucap dokter menjelaskan. Pendarahannya tidak akan berhenti meski menggunakan Hill karena ada benda asing di dalam kakinya. Pendeta pun akhirnya mengerti situasi Rena dan kenapa Hill tidak mempan. Dengan semangat Lizzie bertanya apakah ini berarti semuanya sudah selesai. Dokter Kang pun menjawab jika ini hanya tindakan sementara. Rena tidak merasakan sakit karena serangganya memakai skill pembiusan. Serangga ini punya skill level tinggi. Serangga semacam ini bukanlah monster lemah yang bisa mati setelah sekali diberi obat. Tanpa aba-aba, Dr. Kang mengeluarkan pisau dan membedah kaki Rena yang terluka. Rena hanya bisa diam dan kaget tanpa bisa melakukan apa-apa. Tak lama keluarlah serangga menjijikkan dari kaki Rena. Rena membelalakan matanya saat melihat serangga di kakinya. Tak lama serangga menjijikkan itu keluar dari dalam kaki Rena dengan cukup cepat. Serangga itu berusaha untuk kabur, sementara pendeta masih kaget dan bertanya-tanya serangga apa itu. Dr. Kang bersiap dengan senjatanya untuk menangkap serangga merepotkan itu. Serangga ini bernama lintah rawa hitam, monster lintah yang habitatnya di tepi air. Pendeta kaget saat lintah itu semakin membesar, ia sampai mundur beberapa langkah hingga akhirnya terjatuh. Monster itu dengan cepat berusaha kabur, Dr. Kang memperhatikan tujuan lintah itu. Monster itu akan kabur ke saluran pembuangan air. Cepat keluarkan senjatamu. Ucap Dr. Kang bersiap menyerang. Ia berlari ke arah monster dan langsung menyerang, tapi sayang serangannya tidak mempan pada sang monster yang sudah sangat kuat. Ini terjadi karena monster itu sudah menghisap darah manusia selama seminggu. Berkali-kali Dr. Kang menyerang tetap tidak ada hasilnya, kini monster itu kembali berusaha kabur melalui saluran pembuangan. Lizzie langsung berlari ke arah saluran pembuangan, berusaha menolong Dr. Kang. Ia melompat ke arah lemari. Kau mau kabur kemana? Teriak Lizzie lalu menghantam monster dengan lemari itu. Monster lintah menjerit kesakitan akibat dari hantaman lemari. Lizzie tersenyum lega, berpikir jika sang monster sudah berhasil ditaklukkan. Dr. Kang berteriak memanggil Lizzie saat melihat monster itu masih hidup dan hendak menyerang. Lizzie yang kaget hanya bisa terdiam, tapi tak lama Dr. Kang menyerang monster lintah itu hingga terlempar ke arah barang-barang yang tertumpuk. Dr. Kang kembali berusaha menyerang monster lintah itu dengan pisaunya. Ia berpikir jika ia menyerangnya sedikit lagi, darahnya akan muncrat dan monster itu akan kehabisan darah. Monster itu berhasil melepaskan diri, tapi Dr. Kang memperhatikan jika ukuran monster itu sudah lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Monster itu tampak meliuk-liukan tubuhnya, seolah mencari sesuatu. Saat melihat jendela, monster lintah berusaha kabur lagi dan berhasil keluar. Dr. Kang kaget melihatnya dan langsung teringat Julia.
Maafkan aku, Julia. Ucapnya dalam hati. Ia pun keluar jendela dan melihat kemana arah monster lintah kabur. Jika monster itu kabur melalui saluran pembuangan air desa, ia tidak akan menemukannya. Dokter Kang mengeluarkan ramuan dentrol mentol dan menggunakan skill tebar pada monster itu. Terlihat lintah itu berteriak kesakitan. Memanfaatkan keadaan, Dokter Kang langsung menyerang lintah itu. Dengan serangan itu jendela status langsung menginformasikan jika monster itu mengalami pendarahan dan darah di dalam tubuhnya hampir habis. Dokter Kang yang akan kembali menyerang berharap serangan pamungkasnya berhasil. Ia langsung mengarahkan pisaunya pada lintah itu, tapi Dokter Kang kaget karena pisaunya terbelah. Tiba-tiba, pendeta merapalkan mantra belenggu waktu cahaya yang membuat lintah itu tak berkutik. Pendeta berusaha menahannya dan mengatakan jika sihirnya tidak akan bertahan lama jadi meminta Dokter Kang untuk cepat. Dokter tersenyum dan merasa jika waktunya sangat pas. Ia menatap potongan pisaunya berpikir jika ia tidak bisa memotong monster itu tanpa senjata meski waktunya sudah diulur. Jadi ia terpaksa harus memakai pisau yang patah itu. Dokter Kang menangkap pisau yang tiba-tiba dilemparkan oleh Lizzie dan memintanya untuk memakai senjata itu. Sementara itu sang monster terus meliuk-liukan tubuhnya hingga rantai itu akhirnya lepas dari tubuhnya. Dia lepas! Teriak pendeta. Dokter Kang tidak akan membiarkan lintah itu kabur lagi. Dengan cepat ia pun menghampiri sang monster dan menyerangnya hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Sang pendeta bertanya apakah monster itu benar sudah mati. Dokter Kang pun menjaminnya dan mengatakan jika ia berhasil menangkapnya berkat pendeta. Apa pendeta membutuhkannya? Tanya Dokter Kang sambil memegang potongan tubuh monster itu. Pendeta tidak mau menyentuh monster kotor itu. Setelah kejadian itu, Dokter Kang kembali mengobati Rena. Wanita itu terkejut melihat kakinya yang dijahit pakai benang oleh dokter. Lizzie pun merasa jika yang dilakukan Dokter Kang barusan sama seperti kecepatan mesin jahit. Dokter Kang mengelap tangannya sambil mengatakan jika kaki Rena tidak akan terluka lagi dalam waktu lama karena dengan benang sihir akan meningkatkan efek perlindungan. Sambil menangis, Rena mengucapkan terima kasih pada Dokter Kang yang sudah membantunya. Dokter Kang tersenyum dan merasa jika ia hanya melakukan tugas sebagai seorang healer. Tak lama ia mengajak pendeta untuk pergi melapor ke asosiasi karena misi yang gagal. Pendeta itu menatap Dokter Kang seolah tidak mau mengakui telah gagal dalam melakukan misi. Dengan begitu, saya bisa mendapat imbalannya, ucap Dokter Kang penuh percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.